boleh nggak haji di metaverse? Nah, tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Rasa tentang haji itu terasa betul pada diri gua. Mungkin banyak faktor ya. Yang pertama dan utama mungkin karena komitmen untuk berangkat haji itu sudah mulai muncul seiring usia yang mulai menuju kolonial dari milenial. Bisa juga karena sudah 2 tahun haji tidak bisa dilakukan secara serentak seperti sebelum-sebelumnya lantaran pandemi, dan tahun ini adalah tahun pertama di mana kehangatan, keramaian, kemudian euforia hingga histeria haji itu terasa betul hingga ke tanah air lantaran orang-orang yang berangkat haji itu penuh dengan kegembiraan. Karena akhirnya mereka yang sudah menunggu tertunda 2 tahun bisa berangkat ke tanah suci untuk merasakan kehadiran Tuhan dengan jarak terdekat ke kiblat yang selama puluhan tahun menjadi arah sujud mereka. Karena itu juga banyak sekali bertebaran foto-foto dan video-video di media sosial tentang mereka yang berangkat haji. Dan itu baik karena menjadi motivasi bagi yang lain untuk yuk kita mulai mempersiapkan diri untuk berangkat haji gitu. Apalagi kita yang mampu. Yang nggak mampu sekalipun melihatnya itu mungkin dengan tangis. Dan akhirnya paling tidak mereka memantapkan hatinya untuk berdoa agar Allah memberikan cara yang tiada terkira olehnya untuk berangkat haji. Karena percayalah bahwa berangkat haji itu soal undangan dari Allah. Betapapun kita punya keluasan fisik dan ekonomi, kalau Allah tidak memanggil sehingga kita tidak memiliki niat, akhirnya tidak pernah muncul tuh niat, komitmen, serta usaha untuk menuju ke sana. Tapi kalau Allah sudah memanggilnya, berapa banyak cerita orang yang berangkat haji padahal dia bukan siapa-siapa secara ekonomi, tapi dibuat sedemikian rupa, justru dia kemudian diundang oleh Allah melalui tangan-tangan yang tidak dia pernah prediksi sebelumnya. Dan mungkin juga karena tahun ini bahkan foto-foto haji itu sampai ke gadget gue secara langsung. Entah melalui grup-grup WhatsApp ataupun secara langsung yang dikirim ke gue. Karena tahun ini banyak sekali temen gue yang berangkat haji. Dan akhirnya gue ngerasa, iya ya, kayaknya gue juga harus udah mempersiapkan diri untuk haji. Ibarat kata, ini seperti perasaan yang datang ketika gue udah melewati semester 8, ketika ada arus besar teman-teman itu bikin skripsi dan lulus, itu mulai itu terasa, ya kayaknya gue harus lulus juga gitu. Dan mereka happy di sana dalam pengertian yang sejati. Mereka juga sebagian pernah jalan ke Eropa, ke Turki, ke Timur Tengah untuk jalan-jalan, entah belajar. Tapi kehappyannya itu berbeda ketika haji.
ada suara kebahagiaan yang sejati dari lubuk hati mereka. Bahkan sebagian mereka hingga menangis sambil berkata, lu harus ke sini, lu harus ke sini. Karena mereka merasakan dahsyatnya kekuatan spiritual dalam ibadah haji itu. Ya bayangkan saja, selain bahwa ibadah haji itu adalah kewajiban, ibadah haji itu adalah momen di mana orang berangkat ke sana dengan niat tulus, merendahkan dirinya sebagai pendosa, memanjatkan zikir dan doa, menangis, dan lain sebagainya. Di samping itu juga mereka menyampaikan foto-foto dan video-video bagaimana fasilitas haji yang diberikan oleh semua pihak yang berada di bawah orkestrasi Kementerian Agama Republik Indonesia itu begitu baik. Gue dikasih foto ketika mereka wukuf di Arafah. Ada tenda yang udah dilengkapi dengan AC yang sangat mencukupi. Bahkan bukan hanya disediakan karpet di tenda itu, tapi juga kasur dan bantal. Serta toilet yang memadai. Yang tahun ini itu jumlahnya ditingkatkan 2 kali lipat sehingga antreannya relatif tidak panjang. Dan juga mereka berkirim tentang petugas haji yang mereka rasakan ketulusan dan keikhlasannya. Dilengkapi dengan foto-foto yang sempat juga gue share di media sosial gue, bagaimana mereka membantu orang-orang tua ketika sakit, ketika kakinya melepuh, mereka olesi dengan tangan mereka sendiri obat oles ke kakinya. Bahkan sebagian ada yang menggendong orang-orang tua itu untuk melakukan aktivitas ini dan itu saat mereka melakukan haji. Misalnya ada foto ini nih. Melihat foto itu, benak gue terlempar ke kisah Uwais Al-Qarni. Seorang yang hidup di zaman Nabi tapi gak sempat ketemu Nabi. Namun Nabi memujinya hingga meminta Sayyidina Umar menyampaikan salam Nabi kepada Uwais Al-Qarni, serta Sayyidina Umar juga diminta untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Lantaran Uwais Al-Qarni seorang yang dengan tulus menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah karena ibunya ingin menunaikan ibadah haji. Tapi gue kadang melihat semua fasilitas yang mewah itu muncul anomali juga. Di tengah aktivitas yang mewah dan membuat kita enjoy dalam haji, itu juga ada sesuatu yang perlu kita waspadai secara batin. Secara lahir itu tentu perlu kita syukuri, tapi secara batin perlu diwaspadai agar kita tidak justru leha-leha dalam menunaikan ibadah haji lantaran fasilitas yang sangat baik itu, sehingga kita kemudian lalai untuk merasakan tantangan dalam ibadah haji itu. Karena bagaimanapun ibadah haji itu juga bermakna ibadah fisik. Rasakan teriknya matahari, rasakan panasnya kaki. Rasakan bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Allah bisa saja menghancurkan kita dalam sepersekian detik. Begitu sekejap.
merasakan beratnya Rasul ketika dulu haji. Begitu juga kita yang belum sempat berangkat haji merasakan betapa Rasul juga tidak bisa menentukan berangkat haji sesuai dengan keinginan beliau, karena beberapa kali Rasul dihalangi untuk berangkat umroh dan juga haji oleh orang-orang musyrik Mekah ketika Rasul berada di Madinah dan harus masuk ke Mekah dihalangi. Hingga kemudian terjadilah perjanjian Hudaibiyah yang menyebabkan Rasul batal umroh. Rasakan kita yang mungkin belum sempat ke sana, sebagaimana perasaan Rasul saat itu. Dan karena keinginan yang besar itu, hingga kemudian entah apa yang ada di benak beberapa teman gua dan followers gua di media sosial hingga nanya, boleh nggak haji di metaverse? Nah, mungkin mereka punya niat yang baik. Saking inginnya berangkat haji, tapi mereka sadar bahwa diri mereka tidak mampu untuk berangkat haji, masih menjadi sobat miskin. Apakah saya haji ke metaverse aja? Itu pun VR-nya pinjem punya temannya yang punya. Karena dia secara ekonomi berada tepat di garis kemiskinan sehingga tidak mampu beli VR. Pikiran ini muncul karena pada akhir 2021 kemarin mungkin juga dipicu lantaran pandemi, orang nggak bisa berangkat haji dan umroh, dan juga karena hebohnya teknologi baru berbasis metaverse, Arab Saudi bikin apa yang disebut dengan Virtual Blackstone Initiative atau inisiatif Hajar Aswad virtual, di mana beredar foto Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais itu menggunakan VR dan merasakan menyentuh Hajar Aswad secara virtual di alam metaverse itu. Akhirnya berkembang tuh perbincangan di media sosial atau di tongkrongan, boleh nggak ya haji ke metaverse gitu? Ya, gue sih bilang boleh, asalkan lo rela nanti surganya di metaverse juga. Jadi tidak nyata surga Anda. Tapi sebenarnya sih para ulama secara tidak langsung udah membahas ini. Khususnya dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu menjelaskan bahwa haji itu mensyaratkan sahnya adalah kehadiran secara fisik. Jadi ketika wukuf, dia harus hadir secara fisik di Padang Arafah. Begitu juga ketika tawaf, dia juga harus hadir secara fisik di Masjidil Haram. Bahkan dianjurkan untuk mendapatkan keutamaan dari tawaf, itu posisi tawaf kita lebih dekat dengan Ka'bah. Kalau memang memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, nggak apa-apa, agak jauh, asalkan tetap di area Masjidil Haram. Jadi tentu haji di metaverse itu tidak sah. Tapi seperti inisiatif yang dijelaskan oleh Syekh Sudais bahwa tujuannya sebenarnya bukan untuk kita berpikir boleh nggak ya haji di metaverse, tidak, tentu nggak boleh. Tapi tujuannya adalah pertama, sebagai media pembelajaran bagi anak-anak atau orang tua tentang manasik haji. Jadi agar pembelajaran manasik hajinya lebih maksimal, bisa melalui teknologi metaverse. Karena kadang banyak orang yang
belajar manasik haji melalui buku, walaupun ada gambarnya, bahkan ada videonya, ketika nyampe di sana bingung. Maka pembelajaran berbasis metaverse atau manasik haji berbasis metaverse tentu akan lebih membuat orang nggak bingung ketika di sana. Karena relatif sudah lebih nyata. Yang kedua juga mungkin untuk membuat kita semakin ingin berangkat haji. Semakin rindu Baitullah, sehingga semakin mantap niat kita untuk berhaji. Tapi buat lo yang nggak mampu, nggak usah memaksakan diri. Karena dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah katakan haji itu memang wajib tapi bagi yang mampu. Dari sini kita belajar bahwa Islam itu agama yang sangat memanusiakan manusia. Haji, termasuk juga kurban, itu semuanya bagi yang mampu. Sehingga Allah tidak ingin terjadi keterpaksaan dalam diri kita untuk menjalankan agama Islam. Karena itu Nabi katakan ad-dinu yusrun. Islam itu sebenarnya mudah. Yang memperumit agama ini biasanya orang-orang yang mengatasnamakan Islam, kemudian berbicara dengan egonya untuk kemudian memberi kesan bahwa seolah-olah Islam itu sulit. Padahal enggak. Lu gak mampu haji, ya lu gak apa-apa gak berangkat haji. Tapi paling tidak, sebagaimana kita lihat dalam kisah-kisah agung zaman dulu, milikilah niat dalam hati secara tulus untuk kita berangkat haji suatu hari nanti, entah kapan. Dan implementasikan niat itu secara nyata dalam bentuk menabung, walaupun sedikit demi sedikit. Sebagai bentuk perwujudan bahwa kita memang serius dengan niat untuk berangkat haji. Sehingga, kalaupun kita tidak sampai waktu berangkat haji, tapi kita telah dihitung sebagai hambanya yang telah memiliki niat baik untuk berangkat haji. Dan niat seorang mukmin itu adalah amalnya. Artinya walaupun tidak kesampaian karena faktor kesehatan, waktu, kemudian administrasi dan lain sebagainya, tapi paling tidak insya Allah di mata Allah kita telah dihitung sebagai hambanya yang mabrur. Meskipun tidak berangkat ke Baitullah. Karena banyak cerita. Seperti di zaman tabi'in, Ali al-Muwaffa yang menabung walaupun dia miskin untuk berangkat haji dan akhirnya gak berangkat haji karena hasil tabungannya diberikan kepada tetangganya yang kelaparan, tapi didapati oleh salah satu jamaah haji Abdullah bin Al-Mubarak. Ali al-Muwaffaq ini berada di tengah orang-orang yang berangkat haji, dan dalam mimpi Abdullah bin Al-Mubarak, malaikat menyampaikan bahwa dia menjadi jamaah haji yang paling diterima amalnya oleh Allah. Padahal dia gak berangkat ke Baitullah, tapi hati yang tulus, yang diimplementasikan dalam bentuk menabung. Dan orang yang menabung dalam komitmen untuk berangkat haji, jika dia wafat sebelum berangkat haji, berarti dia dicatat sebagai hambanya yang sedang menabung untuk berangkat haji. Sehingga itu menjadi insya Allah alasan untuk kita tergolong sebagai orang-orang yang husnul khotimah atau mati dalam keadaan baik. Dan selain kemampuan fisik yang harus disiapkan oleh orang yang mau berangkat haji, kemampuan emosional dan mental, kemudian kemampuan finansial, juga kemampuan intelektual dan spiritual. Apa maksudnya? Mulailah untuk belajar apa itu haji, syarat sahnya,
dan apa yang harus dilakukan nanti di sana. Dan juga apa itu haji secara makna, agar kita bisa menghayatinya secara spiritual. Itu semua sebagai bentuk implementasi dari niat kita, bahwa kita betul-betul serius mau haji, sehingga Allah akan membukakan jalan bagi kita untuk berangkat haji. Maka penting bagi kita untuk mengetahui aspek intelektualitas dan spiritualitas dari makna haji itu sendiri. Karena kalau aspek jurisprudensinya atau hukum ritualnya itu mudah untuk kita dapati. Paling tidak melalui manasik haji yang akan didapat sebelum kita berangkat haji. Tapi yang sering lewat adalah makna intelektual dan spiritualnya. Sehingga setiap tahun Indonesia menjadi negara dengan penyumbang jemaah haji terbesar di dunia. Tahun ini 100.051 kuota orang yang berangkat ke sana. Itu adalah lebih dari 10% dari kuota haji yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Namun, apa yang terjadi di Indonesia setelah mereka pulang? Padahal, jika 10% saja, atau 10.000 dari 100.000 mereka yang berangkat pulang, dengan mendapatkan makna haji, insya Allah Indonesia akan berubah lebih baik dengan kedatangan 10.000 orang-orang yang telah selesai dari haji, mendapatkan makna haji dan menjadi pribadi yang revolusioner dalam kebaikan. Karena haji seharusnya merevolusi diri, mengubah diri secara besar-besaran menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan itu ciri orang yang mabrur hajinya, yang baik dan diterima hajinya, yaitu ketika pulang, ia menjadi pribadi yang baru, yang berubah dari pribadi lama yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, dan yang buruk menjadi baik. Maka kita coba dalami makna dari haji itu. Pertama, haji itu disebut oleh para spiritualis muslim atau sufi sebagai perjalanan rohani. Merujuk kepada surat Az-Zariyat ayat ke-50. Fafirru ilallah. Bergegaslah, bersegeralah kamu menuju panggilan Allah. Karena haji itu seperti perjalanan menuju Allah kembali. Karena awalnya kita dari Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, diciptakan oleh Allah ke bumi. Kemudian sebelum kita mati dan kembali kepada Allah, kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi populer, matilah dulu sebelum kamu dimatikan. Sebelum kita kembali kepada Allah dalam bentuk kematian, matikan dulu diri kita dalam bentuk ego kita harus dimatikan. Salah satunya melalui haji. Kita diciptakan oleh Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita kembali ke Allah dengan berhaji ke Baitullah. Maka di sana kita merasakan kedekatan diri dengan Allah. Saat kita tawaf, saat kita sa'i, saat kita wukuf, dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita kembali lagi ke tanah air dengan semangat bersama Allah. Sehingga kita memberikan perubahan-perubahan yang positif dan besar bagi tanah air. Bukan ketika kita kembali ke tanah air, kembali lagi seperti dahulu. Tidak. Justru kita kembali ke tanah air dengan membawa tanah suci ke tanah air. Kita mentanah sucikan tanah air kita. Kemudian terjadilah perubahan yang besar di masyarakat kita. Ketika jamaah haji pulang,
dan dia tidak membawa perubahan bagi masyarakat, apalagi sekedar bagi dirinya saja tidak terjadi perubahan, maka mereka bukan haji yang mabrur. Maka makna haji, pertama niat. Niat itu penting dalam setiap ibadah. Niat itu yang menentukan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya, kata Nabi. Jangan sampai kita salah dalam berniat. Jebakan-jebakan kesalahan niat dalam berhaji, di antaranya adalah pertama, kita berhaji untuk tujuan riya, mendapatkan gelar haji yang nanti untuk mengupgrade gelar sosial kita di masyarakat, bahkan untuk disombongkan di masyarakat dengan gelar haji itu. Menurut para ulama, riya itu salah satu pertanda bahwa kita tidak mabrur dalam haji. Ketika dia berangkat haji, dia dengan niat yang riya. Maka hindari niat itu. Kemudian jebakan kedua dari niat itu adalah orang kaya, orang terpandang, orang berjabatan yang berkeinginan untuk berhaji tidak hanya sekali lantaran ego mereka. Karena mereka bisa berhaji beberapa kali sehingga mereka memiliki niat untuk berhaji beberapa kali untuk memastikan kemabrurannya. Padahal kemabruran tidak ada kaitannya dengan itu. Bisa jadi malah itu yang menjadi sumber ketidakmabruran karena masih adanya ego dalam diri kita. Dengan kemudian membayar mahal agar bisa berangkat haji sehingga membuat kuota haji orang lain tersingkir. Berapa banyak orang yang sedang mengantri bahkan belasan tahun untuk berangkat haji. Apalagi terpotong 2 tahun karena pandemi kemarin. Atau niat mencium Hajar Aswad dengan menggunakan jasa tertentu yang itu menyakiti orang lain yang dilewatinya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya jebakan niatnya adalah kita tidak mampu tapi memaksakan diri untuk berangkat haji. Tidak mampu secara fisik tapi memaksakan diri berangkat sana. Sehingga itu mencelakakan diri kita. Tidak mampu secara ekonomi memaksakan bahkan hingga berhutang atau harta yang sedikit kita paksakan berangkat haji sehingga ketika pulang kita terlilit hutang atau jatuh miskin. Dan ketidakmampuan lain yang kemudian kita paksakan. Kemudian yang selanjutnya adalah makna ihram, yaitu pakaian putih. Itulah yang disebut dalam Al-Quran bahwa Allah tidak melihat kamu dari segala sesuatu kecuali dari sudut pandang ketakwaan. Pakaian itu adalah simbol status sosial seseorang. Pakaian dengan pangkat tertentu. Pakaian dengan harga yang mahal, simbol kekayaan. Pakaian dengan ornamen adat tertentu, simbol kesukuan, dan lain sebagainya. Maka kata Allah, lepaskanlah semua pakaian itu. Datanglah kepadaku dengan satu pakaian, yaitu pakaian putih seperti yang akan kamu gunakan ketika kamu menghadapku dalam kematian nanti. Karena seharusnya kamu menjalani perjalanan ini seperti perjalanan menuju kematian. Dengan modal hanya satu. Sebagaimana saat kita nanti melakukan perjalanan kematian, yaitu ketakwaan. Oleh karena itu haji seharusnya merevolusi pandangan kita untuk tidak lagi melihat orang berdasarkan suku, status sosial, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Dan lihatlah dengan pandangan ketakwaan. Termasuk dalam melihat orang yang berbeda agama dengan pandangan ketakwaan. Karena kita bertakwa dan di antara basis ketakwaan itu adalah toleransi. Maka kita melihat orang yang berbeda agama dengan pandangan yang toleran. Kemudian selanjutnya ada tawaf, di mana itu gambaran.
bagaimana kita harus membangun harmoni. Bayangin kalau saat tawaf itu ada beberapa orang yang sepakat untuk ngeprank tiba-tiba berhenti. Maka yang di belakang akan nabrak, jatuh, keinjek, luka, bahkan mati. Karena itu tawaf itu maknanya adalah mari kita membangun harmoni di antara kita. Selangkah demi selangkah. Dan juga tawaf sebagai gambaran bahwa Ka'bah sebagai pusat spiritualitas kita, sebagai simbolisasi dari Baitullah, rumah Allah, dia seharusnya menjadi poros dari pergerakan kita yang mengitarinya. Jangan bergerak kecuali bernilai ibadah. Jangan melakukan sesuatu kecuali bernilai ibadah. Dan wukuf, inti dari ibadah haji, jarak terdekat kita dengan Allah. Semua orang ketika bicara pengalaman hajinya, pasti yang paling di-highlight adalah pengalaman wukuf. Kata saudara saya, saat saya wukuf, seolah-olah Tuhan sejengkal di depan saya. Kata teman saya, saat saya wukuf, seolah-olah saya menonton keagungan Allah. Teman yang lain bercerita, saat saya wukuf, seolah-olah saya diperlihatkan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah saya lakukan. Orang lain bercerita, saat saya wukuf, orang tua saya yang telah wafat datang kembali kepada diri saya. Dan cerita-cerita amazing lainnya. Wukuf adalah simbol bahwa penting bagi kita sesekali berdiam diri, sejenak merasakan kehadiran Allah dalam sepi. Mengoreksi apa yang sudah kita lakukan selama ini, apakah sudah tepat atau tidak. Merasakan kedamaian. Wukuf adalah gambaran bahwa kita hanyalah salah satu dari jutaan hingga miliaran manusia di muka bumi ini. Maka tak ada yang kamu bisa sombongkan. Wukuf juga simbol silaturahmi, di mana manusia berkumpul 1 juta lebih di sana. Sehingga kamu bisa saling mengenal, saling bersilaturahmi, saling bersama di sana. Maka pada akhirnya kita bersyukur tahun ini saudara-saudara kita sudah bisa haji. Kita juga berterima kasih karena Kementerian Agama Republik Indonesia telah memfasilitasi prosesi haji dengan baik. Dan kini yang tersisa adalah kita berdoa. Semoga suatu hari kita bisa juga ke sana.